Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Terima kasih sudah bergabung dalam pembelajaran kita hari ini ya. Mata kuliah kita adalah manajemen investasi syariah. Manajemen investasi syariah, pertemuan ke-9 ya, seperti yang sudah kita jadwalkan di dalam RPS. Materi kita kali ini yaitu terkait tentang zakat sebagai investasi publik ya. Mungkin langsung saja teman-teman semua. Oh, ini belum pada bergabung ya. Nah, baik, sebelumnya saya ingin menyapa teman-teman semua. Sehat semua keadaannya? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat ya. Nah, mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala tidak kurang satu apapun ya. Baik, ini coba di apa ya, yang videonya belum dibuka, ya kameranya belum dibuka, silakan dibuka supaya komunikasi kita lebih mudah ya. Baik, langsung saja teman-teman semua. Sistem perkuliahan kita diskusi pada kesempatan kali ini, kita diskusi terbuka ya. Terkait tentang zakat sebagai investasi ya, sebagai instrumen investasi. Baik. Nah, diharapkan nanti teman-teman semua ya setelah mengikuti perkuliahan ini ya, teman-teman semua itu mampu menjelaskan baik itu pengertian, dalil, fungsi zakat, dan mustahik zakat, kemudian mampu membedakan ya zakat konsumtif PS zakat produktif. Kemudian yang ketiga ya, mengkreasikan inovasi zakat produktif. Nah, itu nanti gimana model-modelnya itu. Ya. Baik, kita lanjut ya, pokok bahasan kita ya pengertian zakat, dalil zakat dan mustahik zakat, kemudian fungsi zakat, yang keempat zakat produktif sebagai investasi. Nah, kenapa bisa zakat produktif itu sebagai instrumen investasi ya? Nah, bisa kita lihat teman-teman semua ya, bahwa ya investasi itu merupakan usaha ya yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan di masa yang akan datang. Ya. Mengetahui kebutuhan di masa yang akan datang menjadi kata kunci sebelum ya melakukan investasi. Ya, jadi berkenaan dengan hal ini, ya zakat merupakan salah satu instrumen investasi yang berlandaskan social investment cost terhadap kelebihan harta benda yang sudah mencapai nisab. Ya, melihat demikian, ya zakat merupakan instrumen ya yang berfungsi untuk mendorong masyarakat atau investor untuk melakukan investasi. Ya, jadi ya zakat tidak hanya sebagai kegiatan amal ibadah saja, ya, tetapi juga sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Nah, seperti itu dia. Baik, kita lanjutkan. Ya. Baik, kita masuk kepada pengertian zakat. Teman-teman semua ada yang tahu nggak kira-kira makna zakat itu apa? Ada yang tahu nggak apa makna zakat itu? Saya, Pak. Ya, silakan. Baik, Pak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Saya izin menjawab. Menurut saya makna zakat itu, zakat berasal dari kata zaka, yasku zakwan, yang artinya suci, tumbuh, dan berkembang, Pak. Artinya mensucikan harta, jiwa, dan raga, bukan hanya si orang kaya saja yang memiliki harta, tetapi juga memiliki
menyalurkan keberkahan kepada orang-orang di sekitarnya, menyalurkan sifat berbagi kepada orang-orang di sekitarnya yang kurang mampu dalam hartanya gitu, Pak. Baik, ya. Terima kasih Adinda ya. Jadi ya mungkin bisa dipahami ya teman-teman semua. Ya, zakat itu ya dari segi bahasa yaitu ya zakah, ya ziyadah, toharoh artinya bersih atau suci, yaitu dari segi bahasa. Ya, sedangkan ya arti zakat secara istilah itu adalah ya ukuran harta yang wajib dikeluarkan kepada yang membutuhkan atau yang berhak menerima dengan beberapa syarat sesuai dengan syariat Islam. Syaratnya apa? Mencapai haul dan nisab. Ya, jadi kalau sudah setiap harta itu yang mencapai haul dan nisab itu ya dikeluarkan zakatnya. Seperti itu ya. Nah, oke. Wah, ini. Kita lanjutkan ya. Itu pengertian zakat. Nah, dalil zakat ya. Oke, dalil zakat. Kita lihat. Nah, ini dalam surah Al-Baqarah ayat 110 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim ya. Wa aqimus shalah wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Innallaha bima ta'maluna basyir. Dan laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatnya pahala di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ya. Begitu juga dengan hadis ya riwayat Bukhari, Muslim ya. Yang dimana di sini ya teman-teman semua dari Ibnu Abbas yang artinya bahwa tak kala Nabi SAW mengutus Muaz bin Jabal untuk menjadi qadi di Yaman, ya, beliau bersabda, ya, ajaklah mereka untuk mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah dan mengakui bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka menerima itu, ya beritahukanlah bahwa Allah Azza wa Jalla telah mewajibkan bagi mereka sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Nah, jika itu telah mereka taati, sampaikanlah bahwa Allah telah mewajibkan zakat pada harta benda mereka. Nah, artinya apa? Ya, ketika sudah menerima keyakinan bahwa Allah itu sebagai Tuhan yang esa, kemudian Nabi sebagai Muhammad sebagai utusan, kemudian ya diperintahkan sholat, nah kemudian barulah sampaikan bahwa Allah mewajibkan zakat, ya Allah mewajibkan zakat. Nah ini merupakan dalil ya, dalil bahwa zakat itu diwajibkan teman-teman semua, ya. Jadi kata perintah itu ya aqimus shalah wa atuz zakah, kata perintah dalam ayat itu ya fi'il amar itu bermakna perintah, al-amru lil wujub. Wah, kata perintah itu menunjukkan wajib. Ya, berarti zakat itu adalah wajib. Nah, seperti itu. Itu dalil ya. Baik, sebelum saya lanjut ada yang mau bertanya kira-kira? Ada? Ya mungkin Pinky. Ya Pak, saya ingin bertanya. Ya silakan. Bagaimana cara membedakan fakir dan miskin secara kondisi ekonominya dalam pembagian zakat? Oh, itu sebentar ya. Itu belum ya. Kita belum sampai ke apa namanya? Kita belum sampai ke mustahik zakat. Nah, sebentar ya. Nah, ini akan kita jelaskan ya. Kita akan jelaskan. Nah, oke kita lanjut.
Nah, ini dia Pinky. Mustahik zakat. Nah, ini dia. Siapa saja sih? Ya, ada miskin, ya ada fakir, ada riqaf, ada gorim, mu'alaf, fisabilillah, ibnu sabil, amil zakat. Ya, ini dalam surat Taubah ayat 60. Ya, silahkan nanti teman-teman semua dilihat ya. Seperti itu. Nah, pertanyaannya tadi itu, ada pertanyaan tadi Pinky apa? Coba bisa diulang. Ya, mana tadi Pinky? Oke. Ya, jadi di sini yang berdekatan seperti ini ya. Fakir, miskin. Ya. Jadi kalau kita lihat miskin itu orang yang berpenghasilannya tidak mencukupi. Dia ada penghasilan tapi tidak mencukupi ya untuk kebutuhan pokok. Ya. Orang yang fakir ya di bawah miskin lagi. Ya. Nah, seperti itu. Baik, ini kita next saja ya. Atau ada yang mau ditanya di sini? Oke, kita lanjut ya. Nah, nanti bisa kita session berikutnya. Ya, fungsi zakat. Nah, ini yang berkaitan langsung dengan materi kita kali ini. Nah, ini dia. Baik, bagaimana fungsi zakat itu bisa kita lihat pada proses berikut ini ya. Ada input, ada proses, ada outcome. Ya, jadi dana zakat itu teman-teman semua, ya, dana zakat itu melalui pemberdayaan akan berdampak secara sosial dan ekonomi. Ya, nah kita lihat siapa yang mustahik zakat. Ya, siapa tadi yang mustahik zakat itu? Mustahik zakat itu kan yang low income, ya, yang penghasilan rendah, ya. Jadi melalui pemberdayaan zakat diharapkan yang low tadi bisa ke middle income, ya. Nanti akan kita jelaskan prosesnya, ya. Bisa menjadi middle income. Nah, yang sudah menjadi middle income, ya, melalui pemandirian ini diharapkan dia nantinya akan menjadi high income, ya, berpenghasilan tinggi. Yang sesuai dengan konsep zakat itu, ya, lembaga amil zakat itu banyak yang membuat slogan yang awalnya mustahik yang dirubah supaya menjadi muzaki. Yang awalnya low income ya dirubah menjadi high income, harapannya seperti itu. Yang sebelumnya dia itu menerima zakat, diharapkan dengan pemberdayaan yang ada, ya, diharapkan dia bisa menjadi mustahik nantinya. Nah, seperti itu. Nah, dan tidak semua orang yang menerima zakat itu bisa melalui proses zakat itu bisa menjadi high income. Ya, belum tentu, ya. Nah, bisa kita lihat di sini bagaimana proses pemberdayaan zakat itu sendiri. Baik, teman-teman semua, kita lihat ya, zakat produktif sebagai investasi syariah. Nah, kita lihat di sini ya. Oke. Yang pertama, bagaimana pemberdayaan zakat tersebut? Yang pertama itu melalui zakat konsumtif tradisional. Nah, ini dia. Ya. Biasanya dipergunakan untuk apa? Ya, konsumtif. Yang namanya konsumtif yaitu untuk makan, untuk kebutuhan sehari-hari, habis digunakan. Jadi setiap dana yang setiap zakat yang didistribusikan itu habis untuk dimakan, ya. Ya, seperti beras biasanya, minyak, ya kan? Nah, seperti itu. Atau ke korban bencana alam, disalurkan ke orang yang terkena musibah. Ya, diserahkan secara konsumtif. Tujuannya itu untuk memenuhi kebutuhan awal mereka, ya. Nah, kemudian ya, pendayagunaan zakat konsumtif kreatif.
ya. Nah, jadi kalau yang tadi itu habis untuk dikonsumsi, ya untuk makan, ya ini konsumsi dalam hal konsumtif kreatif. Contohnya seperti apa ya? Alat-alat sekolah, beasiswa dan lain-lain. Nah, lembaga amil zakat sudah banyak menerapkan ini, ya. Makanya kalau kita lihat tuh sering tuh di Basnas ya mengumumkan penerimaan ya beasiswa berprestasi sekian ribu, ya. Ya, silahkan kalau teman-teman semua kira-kira apa namanya? Berprestasi, silahkan ajukan. Ya, mudah-mudahan ada yang gitu kan untuk bantuan sekolah. Nah, seperti itu. Ada yang untuk pendayagunaan zakat tradisional. Ya. Jadi yang dimaksud dalam kategori ketiga ini adalah dana zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif. Ya, misalnya seperti kambing. Ya, dia tidak dalam bentuk uang tunai, dia diberikan kambing, sapi, mesin jahit, alat-alat pertukangan dan lain sebagainya, itu sifatnya tradisional, ya. Dikelola, dikembangkan, ya. Supaya apa? Supaya bisa menghasilkan. Kalau mesin jahit bisa menghasilkan pendapatan dari situ. Ya, kalau seandainya sapi diharapkan bisa apa namanya? Berkembang biak, kan begitu kan? Nah, kalau apa namanya? Begitu juga dengan kambing, ya, diharapkan bisa berkembang biak, dikasih sepasang, ya kan? Ya, dikasih sepasang, diharapkan nanti bisa beranak, tambah lagi anaknya, tambah lagi ya. Awalnya 2 bisa menjadi banyak kan gitu. Kalau dikembang biakan kan itu bisa semakin banyak ya pastinya menambah pendapatan mustahik kan begitu kan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ya ada yang pendayagunaan zakat produktif kreatif. Nah, ini dia yang perlu ya. Nah, ini tadi yang apa namanya? Yang sudah middle tadi, middle income ya, yang sudah ada usahanya, sudah ada pendapatannya dari usaha tersebut dibantu ya melalui zakat produktif kreatif ya. Kira-kira mereka kurang apa sih untuk usaha itu? Kurang modal contohnya, ya kan? Saya butuh modal sekitar 5 juta. Sekarang cuma 2 juta. Gimana ya caranya biar bisa berkembang? Saya mau buka usaha apa namanya? Mau buka usaha apa kira-kira contohnya? Sarapan pagi ya. Kalau cuma 2 juta pas-pasan, ya kan? Saya ingin berkembang, butuh modal 3 juta lagi. Nah, ini hal-hal yang seperti inilah yang perlu mendapat ya pendayagunaan zakat produktif tadi ya. Nah, oke, sebentar ya, ini ada yang bergabung, dia baru bergabung, tapi nggak apa-apa ya, lebih baik terlambat daripada terlambat banget ya, kan begitu. Nah, jadi pendayagunaan zakat produktif kreatif tadi itu ya seperti hal ini ya yang ada di gambar ya. Ada yang jualan gorengan, ya, ada yang untuk ya pelaku usaha mikro yang lainnya ya kan. Banyak sih yang ya kan. Dengan adanya modal bantuan tadi itu ya diharapkan ya kesulitan-kesulitan mereka itu bisa terjawab ya, tertanggulangi. Ya, semakin dikembangkan ya. Ya maunya seperti itu, tidak hanya diberikan apa ya, tidak hanya diberikan modal usaha saja, tapi dibina ya, dibina supaya mereka itu semakin maju ya. Ada satu contoh ya di UPZ Ibadur Rahman di Duri ya, Pekanbaru ya. Awalnya dia itu ya tadi low income ya. Kemudian dibantu supaya ada usahanya ya. Ya. Awalnya cuma dia jualan apa namanya? Jualan
martabak cuma 1 gerobak saja waktu itu. Semakin dibimbing, dikembangkan, diarahkan, nah ternyata sekarang sudah buka 5 cabang dan tidak di gerobak lagi, bahkan di ruko. Nah, kan begitu kan? Artinya apa? Awalnya ya dia low middle, ya low income, kemudian middle income, nah sekarang sudah high income. Nah, artinya apa? Sukses kan begitu. Berarti tujuan zakat produktif kreatif tadi itu sudah terjawab gitu ya. Baik, nah sebelum kita lanjutkan teman-teman semua, sudah tergambar belum kira-kira perbedaan antara zakat produktif dengan konsumtif? Nah, sudah tergambar belum kira-kira? Lailan Hafiza bisa nggak kira-kira bedakan zakat produktif dengan konsumtif? Nah, gimana Rindi mungkin? Kalau zakat konsumtif, dana yang diberikan itu habis untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya aja. Dan sifatnya untuk jangka pendek. Tapi kalau misalkan zakat produktif, sifatnya jangka panjang. Karena seperti tadi buat modal usaha. Jadi kan penghasilan dari si musaik itu ada dan bertambah dalam waktu jangka panjang. Ya, betul. Yang namanya produktif ya diproduktifkan, tidak habis. Konsumtif ya habis untuk dikonsumsi, kan begitu. Nah, gitu aja cara memahaminya. Ya. Oke. Nah, ini dia. Jadi zakat berbasis LKMS ya, Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Tujuannya itu apa ya? Secara luas dapat menargetkan kebutuhan ekonomi dan sosial dari masyarakat miskin ke bawah ya, di bawah garis kemiskinan. Kemudian meminimalkan meminimalkan utang dan mengurangi ketimpangan distribusi kekayaan ya. Karena banyak tuh orang-orang yang low income tadi itu banyak terjebak di kepada rentenir ya, pinjam ke rentenir. Nah, itu kan sangat disayangkan. Nah, dengan ini ya supaya tidak ada lagi mereka yang meminjam ke rentenir. Ya, kemudian meningkatkan kemampuan masyarakat miskin untuk menjadi lebih produktif dan tidak hanya tergantung dari orang kaya. Nah, seperti itu. Baik, teman-teman semua, ada yang mau ditanyakan kira-kira sebelum saya tutup? Ada? Pak, saya izin bertanya, Pak. Ya, silahkan. Bagaimana hukumnya jika kita melakukan membayar zakat via online atau transfer, Pak? Nah, oke, ya tidak ada masalah, ya. Tidak ada masalah mau online, mau transfer, mau langsung, ya kan? Ya tidak ada masalah. Ya, selagi memang niatnya itu menunaikan zakat, ya, menunaikan zakat dengan dengan kadar yang sudah ditentukan, perhitungannya pas, ya nggak masalah, ya kan? Ya, yang menjadi masalah itu dia tidak menunaikan zakat, kan begitu. Nah, itu dia ya. Ya, Allah tahu kok ya teman-teman ya siapa yang membayar zakat dan tidak membayar zakat, siapa yang tidak mau dan siapa yang mau, seperti itu. Ya. Jadi diniatkan, itu kan mempermudah saja ya, mempermudah saja. Mempermudah untuk pembayaran zakat, ya silahkan. Sekarang sudah ada aplikasi-aplikasi pembayaran zakat, ya kan? Perhitungan zakat. Oh, pendapatan kita berapa, pengeluaran berapa, kemudian dihitung berapa wajib zakatnya. Nah, sudah ada, sudah mudah. Silahkan aja lihat di setiap aplikasi website lembaga amil zakat ada. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian teman-teman semua, nah ini dia. Saya ingin teman-teman semua itu ya
melakukan sebuah pengamatan ya di lingkungan tempat tinggal saudara itu terkait ya usaha yang potensial untuk diberikan zakat itu yang seperti apa. Nah, seperti itu. Nah, kemudian nanti ya kirim ya ke LMS ya, buka nanti di e-learning masing-masing ya, pertemuan ke-9. Nah, bisa diakses nanti di situ ya. Baik teman-teman semua, saya rasa itu saja. Kalau ada yang mau didiskusikan lagi, persilahkan. Ada? Nah, baik, kalau memang sudah tidak ada, ya kalau seandainya tidak ada yang mau ditanyakan, ya kita cukupkan pertemuan kita kali ini. Minggu depan teman-teman semua ya itu presentasi sesuai dengan kelompok yang sudah dibagi ya. Nah, kelompok yang sudah dibagi, lihat kembali itu 2 hari sebelum presentasi itu dikirimkan ke grup ya, supaya bisa dibaca oleh teman-teman semua ya. Nah, seperti itu. Baik, ada lagi sebelum kita akhiri? Baik, ya. Mungkin itu saja pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan membawa manfaat yang berkah untuk kita semua. Segala kekurangan ataupun kesalahan munculnya dari saya, dan kekhilafan mohon ya kita perbaiki sama-sama. Ya, kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian pertemuan kita kali ini. Jaga kesehatannya semua, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Sekian pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.